Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidana Muhammadan fi akmalil khuluqi wal khalqi wal hay'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan oleh Allah diberikan istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Qala al-musannif al-muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Ibtuhu asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, ketiak Rasulullah yang mulia. Jadi ketiak itu kata orang Madura pek-kepek ya. Di mana letaknya? Nah ini ya. Ketiaknya Rasulullah juga dibahas ya. Memang beliau itu manusia yang sempurna. Akhraja Syaikhun an Anas qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fid du'a hatta yura ibtaihi. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Anas. Sahabat Anas berkata, suatu hari aku melihat Rasulullah mengangkat tangannya di dalam doa sampai ketiaknya terlihat ya. Jadi Rasulullah itu kalau doa mengangkat tangan kadang-kadang sampai ini ketiaknya terlihat. Wa akhraja Ibnu Sa'id an Jabir qala kana an-nabi idza sajada yura bayadu ibtaihi. Imam Ibnu Sa'id memberikan hadis dari Jabir. Sahabat Jabir berkata, Rasulullah ketika sujud maka putih ketiaknya itu terlihat. Jadi kalau sujud kan laki-laki itu merenggangkan ini sikunya ya. Kalau perempuan sunnahnya begini, menutup. Kalau laki-laki begini, direnggangkan. Jadi para sahabat itu kepada Rasulullah sangat kagum ya. Ketika Rasulullah salat sunnah itu diperhatikan. Katanya sahabat Jabir, kadang-kadang Rasulullah kalau sujud itu ketiaknya yang putih terlihat. Nah, ini bedanya ketiaknya Rasulullah dengan kita ya. Kalau kita ketiaknya warnanya hitam ya. Tapi kalau Rasulullah itu ketiaknya putih ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qad dzakara bayadu ibtaihi sallallahu alaihi wasallam fi iddati ahadits an jama'atin minas sahabah. Dan banyak sekali para sahabat menerangkan tentang ketiaknya Rasulullah itu warnanya putih ya, seperti kulit yang lain. Wa qala al-Muhib at-Tabari min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam annal ibta min jami'in nas mutaghayyirul laun ghairuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kekhususannya Rasulullah ya, ketiaknya putih, katanya Imam At-Tabari, semua ketiak manusia itu berubah warnanya ya. Karena ketiak ini apa? Selalu tangan kita ini tergerak sehingga ketiaknya ini berubah warnanya ya. Ada yang menghitam. Punya kamu gimana Zal? Putih Zal ketiaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketiaknya Rasulullah putih ya, lain dengan manusia yang lain. Semua orang ketiaknya warnanya berubah ya. Tapi punya Rasulullah tidak berubah, putih ya. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Khalqonnya, fisiknya luar biasa,
khuluqnya, akhlaknya juga luar biasa. Wa dzakarul Qurtubi mithla dzalik wa zada wa annahu la sya'ra fi. Imam Al-Qurtubi juga menerangkan seperti itu. Bahkan beliau memperluas keterangannya bahwa ketiaknya Rasulullah itu tidak berbulu, ya, nggak ada rambutnya. Lain dengan punya kita. Kalau punya kita ketiaknya banyak bulu. Nah, orang yang ketiaknya banyak bulu itu kalau sedang berkeringat bisa keluar bau, ya, dari ketiaknya itu loh, ya, bisa keluar bau. Apalagi gak mandi 3 hari, ya. Nah, rambutnya Rasulullah itu nggak ada bulunya. Maka memang beliau itu orangnya tidak berbau, bahkan harum baunya, dan ketiaknya tidak berbulu lagi. Jadi semakin menambah, tidak ada bau yang tidak nyaman sama sekali dari tubuhnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu seperti orang yang pakai minyak wangi. Wa in kana lam yatatayyab. Walaupun Rasulullah itu tidak pakai minyak wangi, ya. Kalau kita kan kalau tidak pakai minyak wangi kan baunya gimana, Zal? Apalagi sedang berkeringat atau berpeluh. Nah, Rasulullah itu kalau datang ke satu tempat, misalnya bertamu, ya. Rasulullah misalnya bertamu ke rumahnya Pak Iyas. Nah, ini 1 minggu rumahnya Pak Iyas ini harum, ya. Jadi ketika Rasulullah bertamu ke satu tempat atau mendatangi suatu tempat, selama 1 minggu akan ketara, ya. Kalau tempat itu didatangi Rasulullah. Dari apa? Baunya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka lain dengan kita. Kalau kita datang itu ketara. Waduh, ini si A datang ini. Kenapa? Baunya itu, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita itu disunnahkan kalau datang ke perkumpulan-perkumpulan, ya, misalnya perkumpulan tahlil, perkumpulan sholawat, berjamaah, sunnah untuk mandi, ya. Untuk mandi itu sunnah. Agar apa? Bau kita itu tidak mengganggu orang lain, ya. Apalagi yang suka makan brambang, ya. Makanan yang banyak brambangnya. Itu orangnya biasanya bau badannya ini apa? Sedap, ya, bukan sedap, ya. Berbau juga. Nah, masalah bau badan ini biasanya yang paling menyengat datang dari mana? Dari ketiak, ya. Dari pek kepek, kata orang Madura apa? Pek kepek, ya. Nah, ketiaknya Rasulullah selain warnanya putih itu juga tidak berbulu, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hibduhu sallallahu alaihi wasallam minat tasawuf. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah tidak pernah menguap. Menguap itu kata orang Madura awaya. Wah, ya, seperti itu enggak pernah Rasulullah, ya. Dalam sarannya kitab Bidayatul Hidayah itu ada kitab Muraqil Ubudiyah, ya. Karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sana dikutip tentang syair keistimewaan Rasulullah, ya. Di antaranya adalah lam yahtalim qatuta hamut laqan abada wa ma tatha'aba dan fi madaz zamani wa ma tatha'aba, dan Rasulullah tidak pernah menguap aslan sama sekali madaz zamani sepanjang masa. Jadi Rasulullah itu mulai kecil sampai meninggal dunia 1 kali pun gak pernah menguap. Karena apa? Menguap itu kata Rasulullah dari setan, ya. Maka kalau orang menguap, kalau bisa itu ditahan, ya. Kalau tidak bisa ditahan, tutup pakai tangan, ya. Tahan. Kalau bisa nguapnya itu enggak jadi, ya. Awayane kata adeti.
Jangan langsung dilepas. Wah, jangan ya. Itu malah apa? Membantu setan. Nah, katanya ayah saya dulu, orang nguap itu esake setan ya. Katanya kalau bahasa Indonesianya disetubui setan ya. Kan memang penak ya Ren. Nikmat apalagi subuh tuh. Wah, ya. Seperti itu. Nah, Rasulullah tidak pernah menguap sama sekali ya. Nah, kalau terpaksa kata Rasulullah, kalau memang tidak bisa, maka letakkan tangan di mulut ya. Seperti itu. Jangan sampai dilepas. Wah, ya. Setannya ketawa ya. Tepuk tangan. Apalagi habis makan jengkol atau pete, jangan ya. Nanti temannya yang di sebelahnya terganggu. Nah, Rasulullah itu tidak pernah menguap. Karena apa? Menguap secara medis itu tanda-tanda tidak baik ya. Menguap orang awal nikah karena tanda-tanda oksigen yang ke otak itu kurang. Makanya yang biasa menguap orang awal nikah kadang-kadang karena ngantuk ya. Coba kalau orang ngantuk ya, kurang istirahat, maunya nguap terus, ya apa enggak? Yang kedua, orang kecapean, itu biasanya banyak menguap. Dan yang ketiga, kadang-kadang orang nguap itu karena sudah mau meninggal dunia. Coba ya, kalau orang mau meninggal itu nguap terus, wah, ya. Kenapa? Oksigennya kurang kota. Maka orang kadang-kadang kalau sakit parah itu di oksigen dibantu. Karena apa? Aliran oksigen ke otak itu kurang. Umpama kabel tuh kabelnya nggak normal ya. Jadi kalau kabelnya mic itu nggak normal, suaranya juga nggak normal. Ya. Sama dengan kita, kalau oksigennya kurang ke otak, maka itu nyendat-nyendat. Dan itu yang menyebabkan nguap. Jadi orang nguap itu tandanya kadang-kadang dia akan meninggal dunia ya. Maka hati-hati yang suka nguap ya. Nah, Rasulullah aslan sama sekali satu kali pun Rasulullah mulai dari kecil sampai tua itu tidak pernah menguap. Kalau kita berapa kali? Bisa dihitung apa enggak? Bapak Muin pernah nguap? Rizal pernah nguap? Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu ada yang pernah tidak nguap? Apa ada yang tidak pernah menguap? Ibu-ibu? Gak ada ya? Gak ada, semuanya pernah menguap. Hanya Rasulullah yang tidak pernah menguap. Disinilah bedanya Rasulullah, Nabi Muhammad dengan manusia yang lain ya. Basyarun lakal besar. Manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Mudah-mudahan bahasan ini menambah kegaguman kita kepada Rasulullah. Sehingga kalau sudah kagum, mencintai. Kalau sudah mencintai nanti menaati. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Na habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.